Kita selalu berpikir kalau alam semesta itu ya semacam teka-teki raksasa yang pada akhirnya bisa kita pecahkan. Cukup dengan alat yang canggih dan otak yang pintar, semua aturannya bakal kebongkar. Tapi gimana kalau kita salah besar? Hari ini kita bakal kupas tuntas beberapa penemuan yang bukan cuma bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala, tapi juga benar-benar mengguncang pemahaman kita soal kosmos. Sejak zaman pencerahan, sains itu udah ngasih kita kepercayaan diri yang luar biasa. Kita jadi punya asumsi, yang mungkin agak sombong ya, kalau seluruh alam semesta ini bakal tunduk sama logika kita. Seolah-olah alam semesta ini jam raksasa yang presisi, dan tugas kita cuma nemuin semua roda giginya. Nah, disinilah masalahnya. Semakin jauh kita menatap angkasa, kita justru makin sering nemuin hal-hal yang sama sekali nggak masuk akal. Hal-hal yang seolah-olah sengaja melanggar aturan fisika yang udah susah payah kita susun. Jadi pertanyaannya sekarang, emangnya alam semesta peduli sama aturan main kita? Oke, ayo kita mulai dengan contoh nyata pertama. Ada seorang tamu tak diundang yang tiba-tiba melesat masuk ke tata surya kita dan sukses bikin semua astrofisikawan pusing. Mari kita bahas misteri Oumuamua. Jadi, di tahun 2017, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita mendeteksi sebuah objek yang datang dari sistem bintang lain, bentuknya aneh, kayak cerutu, dan dinamain Oumuamua, yang dalam bahasa Hawaii artinya pengintai dari jauh yang tiba lebih dulu. Dan wow, nama itu cocok banget. Disinilah letak keanehannya. Komet biasa itu kan kalau dekat matahari, dia bakal ngeluarin gas, membentuk ekor, dan dapat dorongan kecil dari situ. Tapi Oumuamua, dia justru makin kenceng pas menjauh dari matahari, tanpa ada gas yang kelihatan sama sekali. Nggak ada ekor, nggak ada semburan. Seolah-olah dia punya mesin sendiri. Semua prediksi gravitasi kita jadi nggak berlaku. Anomali ini saking anehnya sampai bikin krisis di kalangan ilmuwan. Ini fenomena alam baru yang belum pernah kita lihat atau jangan-jangan sesuatu yang lain. Sampai-sampai seorang ilmuwan terkemuka dari Harvard mengajukan hipotesis gila. Gimana kalau ini adalah wahana alien? Semacam layar cahaya buatan yang sengaja dikirim peradaban lain. Tiba-tiba, garis antara sains dan fiksi ilmiah jadi tipis banget. Oke, dari objek fisik sekarang kita pindah ke sesuatu yang jauh lebih misterius. Bisikan dari kedalaman angkasa. Sinyal-sinyal super kuat tapi super singkat yang kita kenal sebagai Fast Radio Burst atau FRB. Jadi, FRB itu apa sih? Bayangin deh, ada sinyal radio yang asalnya dari galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Sinyal ini energinya luar biasa besar, tapi durasinya singkat banget. Kita bicara soal 1/1000 detik. Satu kedipan mata Anda aja masih terlalu lama. Sinyal ini cuma muncul sekilas, lalu hilang, kayak hantu di dalam data teleskop kita. Tapi jangan salah, dalam waktu sesingkat itu, satu FRB bisa melepaskan energi yang lebih besar daripada energi yang dihasilkan matahari kita dalam satu hari penuh. Bayangin, kekuatan sebesar itu terkonsentrasi dalam sekejap. Datangnya dari mana coba? Dan misterinya makin dalam lagi, karena beberapa sinyal ini ternyata berulang, bahkan ada yang punya pola teratur. Ini yang bikin para ilmuwan bingung. Apa ini dari bintang neutron super padat yang disebut magnetar? Atau, seperti spekulasi sebagian orang, apa ini semacam technosignature, tanda dari teknologi? Mungkin sinyal komunikasi dari peradaban alien yang super canggih? Jujur, kita belum tahu. Nah, sekarang kita naikin lagi level misterinya. Dari objek dan sinyal, kita beralih ke sebuah kekuatan raksasa tak kasat mata yang saat ini sedang menarik seluruh galaksi kita, Bima Sakti, menuju takdir yang entah apa. Mari kita bicara tentang The Great Attractor. Coba bayangin ini. Ada sesuatu yang masanya luar biasa besar di luar sana. Sebuah anomali gravitasi dengan massa setara puluhan ribu galaksi. Dan kekuatan ini lagi narik galaksi kita ke arahnya dengan kecepatan 600 km per detik. Bagian paling bikin merindingnya, kita nggak bisa lihat dia. Lokasinya tersembunyi di balik inti galaksi kita yang super padat, sebuah area yang disebut Zone of Avoidance atau zona penghindaran. Gagasan ini benar-benar bikin kita mikir ulang posisi kita di alam semesta, kan? Kita ini bukan penjelajah pemberani, tapi mungkin lebih mirip debu mikroskopis yang diseret ke sana kemari oleh kekuatan tak terlihat dari entitas yang bahkan nggak bisa kita lihat. Ini pengingat yang telak tentang betapa kecilnya kita. Semua misteri ini, Oumuamua, FRB, The Great Attractor, bukan cuma anomali acak yang terpisah. Semuanya seakan menunjuk ke sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dan, terus terang, lebih bikin resah. Sebuah konsep yang dikenal sebagai horon kosmik.
Horor kosmik itu intinya adalah gagasan bahwa alam semesta ini bukan cuma luas tak terbatas, tapi juga pada dasarnya asing dan cuek banget sama keberadaan kita. Dia nggak jahat, dia cuma nggak peduli. Dan justru dalam ketidakpeduliannya itulah letak kengerian yang sesungguhnya. Buktinya ada di mana-mana loh. Ada miliaran planet pengembara yang terlempar dari sistem bintangnya sendirian mengarungi kegelapan abadi. Ada planet kayak HD 189733b yang dari jauh kelihatan biru cantik, tapi kenyataannya di sana terjadi hujan kaca yang turun menyamping dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Ini nunjukin kalau bumi kita yang nyaman ini bukanlah aturan, tapi sebuah anomali yang rapuh dan sangat beruntung. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Alam semesta ini tidak diciptakan untuk kita. Kita ini cuma penghuni kebetulan di sebuah titik biru pucat, di tengah-tengah lautan kosmos yang bisa jadi sangat brutal dan mematikan. Dan ini mungkin artinya, kita perlu mengubah tujuan sains itu sendiri. Langkah pertama, kita harus akui kalau alam semesta itu asing dan tidak peduli. Kedua, kita harus buang jauh-jauh ambisi untuk menaklukkan kosmos. Dan ketiga, kita fokuskan sains untuk memahami ancaman dari luar sana, bukan untuk menguasai, tapi untuk bertahan hidup. Karena mungkin saja, selama ini